untuk menaikkan golongan SIM, pengendara harus diuji lagi betul potensinya. Betul. Kesiapan dari kepolisian bagaimana? Masyarakat yang memang mengendarai sepeda motor dengan cc di atas 250 cc ataupun di atas 500 cc, ya diharapkan mulai tahun ini itu sudah bisa meningkatkan golongan SIM-nya dari SIM C menjadi C1. Poin yang sudah diberikan atau pelanggaran yang sudah dilakukan yang kemudian diberikan poin itu akan tercatat selamanya. Sobat Grid Auto, Kepolisian Republik Indonesia tahun ini mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 mengenai penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai penggolongan SIM dan pencabutan SIM. Dalam segmen Nyali Tanya sama Ahli, kali ini saya bersama Bapak AKBP Arif Budiman SH SIK. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Mas. Sehat Terima ya? kasih, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya. Pak Arif ini sebagai Kasih Standar Pengemudi Direktorat Regiden Korlantas Polri. Nah, Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penggolongan tersebut dan apa latar belakang dari peraturan itu? Iya. Jadi begini, 2021 ini memang kami dari Korlantas Polri telah melakukan perubahan untuk dasar hukum penerbitan dan penandaan SIM. Yang sebelumnya adalah Perkap 9 tahun 2012, kemudian kita lakukan revisi menjadi Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penandaan dan penerbitan SIM. Dalam Perpol 5 tersebut itu mengatur tentang jenis dan golongan SIM, termasuk persyaratan-persyaratan untuk penerbitannya. Sekaligus juga dalam Perpol tersebut mengatur tentang penandaan SIM terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik SIM. Untuk penerbitan SIM memang yang ramai saat ini, yang banyak ditanyakan oleh masyarakat adalah masalah golongan SIM. Khususnya Yang motor ya, Pak, ya? betul, yang tadinya untuk sepeda motor itu hanya ada satu golongan SIM yaitu SIM C. Dalam Perpol 5 ini kita membagi penggolongan SIM kendaraan sepeda motor itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah SIM C untuk kendaraan roda 2 dengan muatan cc maksimal sampai dengan 250 cc. Kemudian SIM C1 itu 250 sampai dengan 500 cc. Dan yang ketiga adalah SIM C2 untuk sepeda motor di atas 500 cc. Proses untuk memperoleh golongan SIM tersebut itu memang merupakan peningkatan golongan karena perbedaan kompetensi antara SIM C mengendarai sepeda motor dengan cc maksimal 250 cc dibandingkan dengan C1 dan C2. Persyaratannya sendiri memang ada beberapa ya. Salah satunya itu adalah usia. Ya, usia untuk SIM C itu minimal 17 tahun. Begitu ya. SIM C itu minimal 17 tahun, kemudian untuk SIM C1 adalah 18 tahun dan untuk SIM C2 19 tahun. Begitu. Dan kita sedang mempersiapkan piranti lunak atau standar operasional prosedur dalam rangka melaksanakan ketentuan baru ini. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya produk perundang-undangan setelah diundangkan, karena Perpol 5 2021 ini diundangkan tanggal 19 Februari, sehingga kita memiliki masa sosialisasi
sebelum diberlakukannya aturan ini itu minimal 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan atau sampai dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan peraturan ini itu siap, baik masyarakatnya maupun dari pihak Polri yang akan menerbitkan SIM ini. Itu perbedaan untuk SIM C. Kemudian dalam Perpol ini juga diatur ada satu lagi yang berbeda, yaitu SIM D. SIM D yang tadinya di Perkap 9 2012 itu diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang difabel untuk mengemudikan roda 2 dan roda 4. Di Perpol 5 ini kemudian kita bagi menjadi 2 golongan. Jadi SIM D untuk difabel setara SIM C, jadi untuk mengendarai roda 2, dan SIM D1 untuk difabel setara SIM A mengendarai roda 4. Itu ya. Jadi memang penggolongannya ini bertambah di Perpol 5 ini. Selain SIM C ada SIM D. Begitu, Mas. Nah, tadi disebutkan dari SIM C ke C1 lantas ke C2. Nah, untuk mendapatkan itu bagaimana cara dari seorang pengemudi untuk mendapatkan golongan tersebut, Pak? Untuk meningkatkan golongan tersebut? Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa memang latar belakang kenapa kita melakukan penggolongan SIM sama-sama roda 2 tapi kok dibagi menjadi 3 golongan. Karena berdasarkan hasil evaluasi kami, ternyata ada perbedaan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pengemudi terkait kepemilikan SIM C ataupun C1 maupun C2. Syaratnya untuk memperoleh SIM C1 itu minimal harus sudah memiliki SIM C selama 1 tahun atau 12 bulan. Demikian juga untuk mendapatkan SIM C2 itu harus sudah memiliki SIM C1 selama 1 tahun. Artinya ini merupakan peningkatan. Jadi seseorang manakala ingin mengendarai sepeda motor roda 2, dia harus memiliki SIM C dulu. Baru kemudian setahun kemudian dia bisa mengajukan untuk SIM C1, dan setahun kemudian baru kembali bisa mengajukan untuk SIM C2. Begitu. Tadi Pak Arief katakan ini terkait dengan kompetensi. Ya. Artinya untuk menaikkan golongan SIM, pengendara harus diuji lagi, Pak, kompetensinya. Betul. Kesiapan dari kepolisian bagaimana? Karena kan terkait dengan prasarana kendaraan yang menjadi objek dari untuk pengetesan tersebut, Pak. Misalnya kalau sekarang ini untuk C kan mudah, motor yang sudah ada biasa kan di tempat praktik sudah ada. Nah, untuk C1 dan C2 ini seperti apa, Pak? Apakah pengendara nanti membawa kendaraannya sendiri atau memang dari pihak kepolisian akan menyediakan kendaraan untuk sebagai uji praktik? Iya, terima kasih, Mas. Jadi sebenarnya kami dari Polri sejak 2015 kita sudah melengkapi sarana uji praktek, terutama kendaraan roda 2, roda 4, roda 6. Itu sudah kita persiapkan. Tetapi memang belum seluruh satpas se-Indonesia ini itu memiliki sarana yang lengkap. Oleh karena itu, dalam masa sosialisasi ini, selain juga kita mempersiapkan piranti lunaknya atau standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan oleh petugas kami di satpas-satpas, kami juga sudah mengajukan untuk penambahan sarana prasarana, terutama untuk kendaraan roda 2 di atas 250 cc sampai dengan 500, kemudian yang di atas 500. Jadi kendaraan sepeda motor yang di atas 500. Diharapkan itu semua bisa dalam waktu dekat kita penuhi sehingga diharapkan masyarakat sudah mulai bisa untuk
mengajukan permohonan kepemilikan SIM C1, target kita adalah di bulan Juli atau paling lambat Agustus tahun ini. Jadi untuk masyarakat yang memang mengendarai sepeda motor dengan cc di atas 250 cc ataupun di atas 500 cc, ya diharapkan mulai tahun ini itu sudah bisa meningkatkan golongan SIM-nya dari SIM C menjadi C1. Baru kemudian nanti di tahun 2002 ya, di 2022 setelah SIM C1-nya ini minimal dimiliki 1 tahun, itu dilakukan peningkatan kembali untuk SIM C2-nya. Jadi kita berharap untuk masyarakat yang memiliki atau mengendarai sepeda motor dengan cc di atas 500 cc pada tahun 2022 itu seluruhnya sudah bisa memiliki SIM C2 begitu. Artinya kalau tadi dalam pelaksanaannya 6 bulan setelah Perpol ini diberlakukan, untuk 6 bulan ke depannya itu mereka yang sudah memiliki, maksudnya yang memiliki kendaraan lebih dari 500 cc yang harus menggunakan SIM C2 itu bagaimana Pak? Apakah mereka ilegal dalam hal ini mengendarai motor di jalan raya, atau memang ada kebijakan dari kepolisian karena memang waktunya masih belum waktunya masih belum memungkinkan untuk meningkatkan, karena kan tadi butuh 1 tahun untuk meningkatkan penggolongan tersebut. Iya, jadi begini, tentunya dengan aturan baru ini kan memang ada penyesuaian ya. Jadi aturan yang baru ini kita terbitkan itu tujuannya untuk mengatur ketertiban. Namun bukan berarti kemudian aturan ini juga merugikan masyarakat pengendara sepeda motor, terutama sepeda motor yang mungkin cc-nya di atas 250 atau 500 cc. Jadi tentunya akan ada masa sosialisasi dan akan ada kebijakan terhadap pelaksanaan aturan ini. Masyarakat yang saat ini sudah mengendarai kendaraan, apakah itu di atas 250 cc ataupun di atas 500 cc, tentunya tetap bisa mengemudikan kendaraannya sepanjang yang bersangkutan segera melakukan peningkatan golongan menjadi SIM C1, begitu ya. Manakala pada bulan Juli atau Agustus ini mereka sudah melakukan peningkatan golongan SIM dari SIM C menjadi C1, itu akan masih diberikan dispensasi untuk bisa mengendarai sepeda motor dengan cc ya di atas 250 maupun di atas 500 cc sampai dengan syarat kepemilikan SIM C1 selama 1 tahun ini terpenuhi. Baru kemudian di tahun 2022 tentunya memang akan kita berikan batasan waktu. Di tahun 2022 seluruh pengendara sepeda motor dengan cc di atas 500 itu seharusnya sudah memiliki SIM C2 gitu. Jadi ada tenggat waktu yang kita berikan supaya produk hukum ini, produk aturan yang baru ini tidak merugikan masyarakat ya. Artinya aturan berjalan, persyaratan tetap dipenuhi oleh masyarakat, tapi di satu sisi memang karena ini aturan baru tentunya akan ada penyesuaian. Tetapi nanti setelah 2022 tentunya tidak ada alasan lagi bagi masyarakat atau pengguna kendaraan roda 2 khususnya yang di atas 500 cc itu belum memiliki SIM C2. Makanya harus idealnya memang segera lakukan peningkatan dari SIM C ke C1 supaya pada tahun 2022 nanti itu juga bisa ditingkatkan lagi dari C1 menjadi C2. Begitu. Nah, untuk biayanya sendiri Pak, untuk peningkatan golongan tersebut dari C ke C1 dan dari C1 ke C2 itu berapa?
Iya, untuk peningkatan golongan itu sama dengan proses penerbitan SIM baru. Sesuai PP 76 tahun 2020 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Polri, itu biaya penerbitan SIM C, C1 dan C2 untuk baru itu Rp100.000. Betul. Kalau untuk perpanjangan itu Rp75.000 gitu. Jadi itu tidak akan ada perbedaan. Tetap kita mengacu ke PP 76 tahun 2020 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Polri. Harga tersebut sama dengan untuk SIM D dan D1 atau ada perbedaan? Untuk SIM D dan D1 itu agak sedikit ada perbedaan. Kalau untuk SIM D dan D1 itu PNBP-nya adalah Rp50.000. Lebih murah ya Pak daripada yang murah. SIM C. Ya, saya mau nambahkan sedikit, mungkin kemarin sempat ada pertanyaan juga ke saya. Jadi, Pak, gimana Pak kalau di rumah saya ada motor kecil yang di bawah 250, kemudian ada yang di atas 250 dan yang di atas 500. Apakah kita harus memiliki SIM ketiga-tiganya? Jadi yang berlaku dalam aturan kita di Indonesia ini bahwa golongan SIM yang paling tinggi itu berlaku juga untuk mengemudikan kendaraan yang golongannya berada di bawahnya. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah memiliki SIM C2, itu mereka berhak untuk mengemudikan seluruh jenis kendaraan roda 2. Atau pemilik SIM C1 itu bisa juga untuk mengemudikan kendaraan bermotor di bawah 250 cc. Yang tidak boleh itu contohnya dia hanya memiliki SIM C tapi mengemudikan kendaraan bermotor di atas 250 cc. Atau misalnya dia punya SIM C1 yang seharusnya kan untuk 250 sampai 500, tapi dia menggunakan 500 roda 2 yang di atas 500 cc, itu yang tidak boleh. Tapi nanti khusus untuk C2 ini ya seperti tadi saya sampaikan, ini berlakunya nanti di tahun 2022. Karena pertimbangannya untuk mencapai golongan yang lebih tinggi sudah melewati golongan yang betul. Jadi diharapkan dengan ujian kompetensi yang kita berikan, jadi seseorang itu setelah kita berikan ujian kompetensi untuk SIM C, kemudian naik ke C1, berarti dia dianggap telah mampu untuk mengemudikan golongan kendaraan di bawahnya. Begitu juga untuk C2 gitu. Baik, untuk pertanyaan tadi Pak soal pencabutan SIM jika melanggar, itu seperti apa Pak mekanismenya? Dan berapa poin-poinnya hingga seorang pengendara itu dicabut? Iya.